Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan menjelaskan tentang pioneering. Saya perkenalkan dulu anggota-anggotanya. Ada saya, yaitu Muhammad Arfat Kuriski, ada Adisti Nabila Fitri, dan ada Cindy Akia Al-Isnaini. Yang pertama ada pengertian pioneering. Menurut asal katanya, pioneering berarti bangunan darurat, yakni pembuatan suatu bentuk bangunan dengan menggunakan alat dasar tali dan tongkat. Pioneering adalah membuat bangunan darurat yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Bangunan darurat ini dapat berupa seperti menara, jembatan, gapura, perlengkapan kemah, tandu, dan lain-lain. Pioneering dapat dibuat dengan menggunakan bahan utama yaitu kayu, bambu, rotan, besi, dan lain-lain. Macam-macam tali. 1. Ada tali alami seperti tali ijuk, tali bambu, tali serat nanas, tali serat pelapa, dan kulit pohon, tali sabut kelapa, dan sebagainya. Yang kedua, tali buatan seperti tali nilon, tali rafia, tali prusik, tali matel, dan sebagainya. Baik, selanjutnya simpul. Simpul adalah bentukan atau ikatan antara tali dengan tali yang lain. Ada beberapa simpul yang digunakan dalam latihan pramuka. Masing-masing simpul memiliki fungsi dan kegunaan masing-masing. Beberapa simpul diantaranya: 1. Simpul pangkal. Simpul pangkal merupakan simpul yang sering digunakan untuk mengawali atau mengakhiri suatu simpul lainnya, serta untuk mengikatkan tali pada tiang atau kayu. Yang kedua, simpul jangkar. Simpul jangkar berguna untuk membuat tandu darurat dan untuk mengikat ember atau timba. 3. Simpul hidup. Simpul hidup berfungsi untuk mengikat suatu benda, akan tetapi untuk melepasnya tidak susah. Biasanya digunakan untuk mengikat tiang. Yang keempat, simpul mati. Gunanya untuk menyambungkan dua utas tali yang sama besar dan sama-sama kering. 5. Simpul bone line. Simpul bone line akan menghasilkan loop ikatan yang tidak bisa mengecil ataupun membesar lagi. Kegunaannya adalah untuk menambahkan tali pada tiang atau benda, serta untuk mengikat leher binatang agar tidak tercekik. Yang keenam, simpul lasso. Digunakan untuk membuat jerat binatang atau perangkap untuk menangkap binatang. Biasanya digunakan dalam kegiatan survival. 7. Simpul anyam. Simpul anyam digunakan untuk menyambung dua utas tali yang tidak sama besar dan dalam keadaan kering. Terus simpul anyam berganda. Simpul anyam berganda digunakan untuk menyambung dua utas tali yang tidak sama besar dan dalam keadaan basah. Simpul anyam berantai. Anyam rantai digunakan untuk mendedakkan tali, merapikan sisi tali. Simpul ujung tali digunakan agar simpul pintalan pada tali tidak mudah lepas. Simpul kembak gunakan untuk menyambung dua utas tali yang sama besar dan dalam keadaan basah serta licin. Simpul erat gunanya untuk memendakkan tali tanpa memotongnya. Simpul tambat digunakan sebagai awalan untuk membuat ikatan seperti pada ikatan silang dan ikatan palang. Simpul tarik, simpul lepas, yaitu simpul yang digunakan untuk mengikatnya tali pada tiang dan mudah untuk dilepas kembali tanpa memegang ikatan. Gunanya untuk menuruni jurang, tebing, atau turun dari pohon. Simpul penarik gunanya untuk menarik benda yang cukup besar. Simpul tangga gunanya untuk membuat tangga dengan tali dan tongkat. Simpul prusik gunanya untuk naik ke atas menggunakan dua utas tali. Simpul 8 digunakan untuk ujung tali untuk tempat pengait, serta sebagai simpul untuk diikatkan pada achor pengamat saat bermain di tebing atau jurang. Simpul kupu-kupu digunakan untuk mendedekkan tali atau menghilangkan bagian tali yang rusak.
tanpa memotongnya. Simpul ini sama dengan simpul penarik. Simpul pita digunakan untuk menyambung dua tali yang berbentuk pipih. Simpul luncur, simpul ini digunakan untuk memasang pasak tenda karena simpul ini bisa dikencangkan tetapi tidak bisa mengendurkan dengan sendirinya. Ikatan adalah hasil kombinasi antara tali dengan benda sehingga memiliki fungsi tertentu. Beberapa ikatan yang paling sering digunakan adalah ikatan kaki 3, 4, 5 dan seterusnya. Ikatan kaki ini diawali dan diakhiri dengan simpul pangkal. Untuk membuatnya sebisa mungkin hanya tersisa jarak 1 jari dari ujung tongkat. Gunakan untuk membuat penyangga, jemuran, penyangga tiang, dan lainnya. Ikatan palang berguna untuk mengencangkan dua buah tongkat vertikal dan horizontal yang membentuk sudut siku, sehingga kedua tongkat tersebut menjadi rapat dan sulit dilepaskan. Ikatan pangkal ini juga diawali dan diakhiri dengan simpul pangkal. Ikatan silang berguna untuk mengencangkan dua buah tongkat yang bersilangan, tetapi tidak membentuk siku-siku. Ikatan ini diawali dengan simpul tambat dan diakhiri dengan simpul pangkal. Ikatan sambung tongkat atau ikatan canggah. Ikatan ini digunakan untuk menyambung tongkat secara vertikal agar lebih panjang. Ada beberapa versi yang bisa digunakan untuk menyambung tongkat. Dan macam-macam pioneering penyangga tiang bendera digunakan untuk mendirikan bendera di lapangan yang tidak terdapat tiang sama sekali. Terus pioneering tandu digunakan untuk proses evakuasi secara darurat. Caranya dengan menggunakan ikatan palang, simpul pangkal, dan jangkar. Pioneering menara pengintai digunakan sebagai tempat pengawas atau penjaga dalam sesuatu perkemahan. Biasanya dibuat dengan menggunakan bambu dan pengiat dari tali serat nanas. Cara membuatnya dengan menggunakan simpul palang, silang, pangkal, dan simpul tangga. Sekian presentasi dari kelompok 12. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.